mengembirakan, juga sebuah kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Karawang bahwa ada kepala desa yang mampu memimpin ribuan kepala desa di Jawa Barat dari 19 kabupaten Jawa Barat menjadi ketua APRIS Jawa Barat. Nah, ini masyarakat masih penasaran gimana sih ceritanya Bapak Lurah WK ini secara aklamasi terpilih sebagai ketua APRIS Jawa Barat. Bisa diceritakan Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktu hari Kamis kemarin, tanggal berapa tuh hari Kamis? Tanggal 19 ya, 19 Desember ya, hari Kamis kemarin ya. Jadi itu dilaksanakan pemilihan ketua desa Jawa Barat. Secara kebetulan dari 19 kabupaten itu saya yang ditunjuk oleh teman-teman, dan beliau teman-teman itu menandatangani kesepakatan, bukan hanya suara saja, secara lisan saja, tapi secara tertulis menyatakan dukungan. Karena saya di APRIS itu di Karawang sudah 2 periode, ya. Di Jabar saya ketua koperasi APRIS di Jawa Barat. Di DPP saya bendahara DPP se-Indonesia. Jadi teman-teman mungkin karena sudah akrab ya dengan saya, sudah mengenal lama, gitu kan. Jadi teman-teman itu bagi saya itu hanya berdasarkan loyalitas. Dan saya, kok Pak Lurah WK kenal semua, ya kan saya nggak perlu komunikasi, saya kenal dengan siapa gitu. Ya mereka, para ketua DPC itu bukan orang-orang yang tidak berpengetahuan, mereka itu orang-orang pintar. Jadi ya bukan saya merasa lebih pintar dari mereka, enggak. Pola berpikir dia ini pola berpikir maju, ya bukan kepentingan pribadi, tapi dia berkepentingan untuk masyarakat dan pemerintahan. Karena desa itu adalah ujung tombak pembangunan suatu negara. Kalau kepala desanya ragu dan terintimidasi atau merasa ditakut-takutin, itu nanti pembangunan akan tersendat dan keraguan-raguannya. Nah, sekarang ya teman-teman ketua-ketua DPC atau ketua-ketua kabupaten yang memilih kita, ya insya Allah saya akan bawa amanah teman-teman di ketua DPC. Terus yang latar belakangi ketua bisa memimpin ribuan kepala desa di Jawa Barat seperti apa, dan program ketua untuk mengembangkan APRIS Jawa Barat sendiri seperti apa? Ya kalau masalah memimpin ya kita sedikit dan banyak itu sama saja, ya cuma mungkin beda wilayah aja yang luas, tergantung dari kebijakannya. Ya program saya bagaimana ini supaya desa ini kan lebih maju, ya nggak mungkin kita harus ada kemunduran, ada jalan di tempat, kita harus lebih maju dari saat ini. Jadi karena zaman ini kan lebih modern, masyarakat juga masih bertambah, ya kita desa-desa ini kan harus lebih maju dari saat ini. Untuk programnya sendiri akan menggelontorkan program apa untuk memajukan APRIS Jawa Barat? Ya program pemerintahan lah kita, ya bukan program pribadi ya. Jadi soalnya program pemerintahan ini satu untuk mesejahterakan rakyat, itu tujuan utamanya. Sejahtera ini kan banyak faktor yang harus ditempuh. Contoh tingkat pengangguran, pendapatan masyarakat. Nah, mungkin itu juga ada peluang-peluang usaha UMKM. Nah ini kan harus kita dukung, ya jangan hanya nunggu dikasih saja. Makanya ini desa-desa yang punya potensi harus punya regulasi yang jelas. Jangan istilahnya ini masuk APBDes, nah APBDes itu bertanggung jawabnya nggak ada. Sedangkan APBDes ini fungsinya adalah untuk kesejahteraan rakyatnya, kan itu bukan kesejahteraan secara individu. Nah, ya, jadi begini, kepala desa itu
sama, ya sama. Tidak ada istilahnya kopral kepala desa dan jenderal kepala desa, semua adalah sama. Ya, orang nomor satu di desanya masing-masing. Jadi cara mengatasinya bagaimana? Itulah perlunya bintek, seringnya bintek, bimbingan teknis. Ya, walaupun itu S1 atau S2, kalau tidak ada bimbingan teknis, tetap aja dia akan harus melakukannya kemana? Ini harus sering, makanya pemerintah daerah atau APH harus sering membimbing para kepala desa. Kepala desa ke arah sekolahannya kok, cuma sama ke arah sekolahannya. Ya. Jadi sering lah. Makanya tadi saya usulkan harus sering paling tidak per 3 bulan sekali. Ya, jadi kepala desa, sekdes dengan bendahara desa. Itu yang lebih tahu tentang administrasi. Kadang-kadang lebih paham mereka daripada kepala desa administrasinya. Ya, tanya ini kepala desa mana ya? Tanya dulu ke sekdes. Saya bagian keuangan kan. Gitu. Jadi makanya saya ke depan ini minimal 3 itu kepala desa, sekdes dengan bendahara desa harus dipimpin. Jadi bukan hanya kepala desa ya? Bukan hanya kepala desa, cara penyampaian itu sudah utuh. Mungkin hasil dari saya ya. Jadi gini, kan ada juga kita tidak merasa bersih 100%. Mungkin ada orang yang salah, tapi tidak paham kesalahannya karena tentang pengetahuan. Ya. Yang kurangnya itu bimbingan teknis. Apalagi maaf ya, kepala desa baru, ya. Kepala desa baru langsung dikasih